Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sir, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan our dream profession, yang artinya profesi impian kami. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, perkenalkan, nama saya Marsha Fadila Putri dan teman saya Nabila Febriani. Saya Cyber. Baiklah, langsung saja dimulai dari saya. Next. Profesi yang saya impikan adalah company administration staff, staf administrasi perusahaan. Next. Yang pertama, saya akan menjelaskan deskripsi staf administrasi. Staf administrasi merupakan bagian pekerjaan yang menangani administrasi atau tata usaha di dalam suatu perusahaan. Tugas utamanya adalah membantu mengelola dokumen, surat menyurat, dan data perusahaan. Alasan saya memilih profesi ini karena pekerjaan ini memiliki peran yang penting hampir di seluruh setiap perusahaan di Indonesia, swasta dan juga pemerintahan. Setiap perusahaan pasti memerlukan orang yang mengelola dokumen, data, surat menyurat agar kegiatan di perusahaan tersebut berjalan dengan lancar. Artinya, peluang di bidang ini cukup luas dan selalu dibutuhkan. Selain itu, saya suka bekerja di dalam ruangan dan di depan layar dibandingkan bekerja di luar ruangan. Dan yang terakhir, mengapa profesi ini menarik menurut saya? Profesi ini menurut saya menarik karena administrasi BUMN menjadi pilihan yang baik karena menawarkan stabilitas kerja, kemudian gaji yang kompetitif, dan kesempatan untuk berkembang dalam organisasi yang besar dan juga berpengaruh. Selain itu, BUMN juga memberikan kesempatan bagi kita untuk berkontribusi pada pembangunan negara dan masyarakat melalui pekerjaan ini. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya mengenai profesi headhunter akan dijelaskan oleh teman saya Nabila Febriani. Oke, baik, selanjutnya itu adalah headhunter. Di sini mungkin teman-teman belum pada tahu apa itu headhunter. Headhunter itu adalah jasa profesional yang dimana fokusnya itu adalah perekrutan calon ataupun orang dalam pekerjaan tertentu. Di sini headhunter fokus kepada jabatan eksekutif, di mana kebanyakan klien itu meminta jasa kami untuk mencari calon ataupun orang yang dimana jabatannya cukup sulit untuk dilakukan dengan rekrutmen biasa, seperti contoh manajer ataupun direktur perusahaan dan juga spesialis ataupun analisis suatu pekerjaan tertentu. Headhunter ini tidak menunggu pelamar untuk datang, tetapi kita yang berkomunikasi dengan pelamar, yang dimana kita mencari tahu dan melihat potensi ataupun bakat yang terdapat pada pencalon. Dan mungkin banyak dari teman-teman masih bingung apa headhunter itu sama seperti HRD, tapi bedanya yaitu HRD dalam internal perusahaan, dan di sini headhunter itu bekerja di eksternal perusahaan, di mana kami independen dalam agensi kami sendiri. Next, kenapa memilih headhunter? Saya memilih profesi ini karena saya memiliki keinginan besar ataupun ketertarikan besar pada dunia bisnis dan juga sosialisasi terhadap manusia dan juga masyarakat. Menjadi headhunter ini memberi saya kesempatan untuk membantu orang lain dalam mencapai pekerjaan ataupun keinginan mereka dengan sesuai tujuan mereka dan juga sesuai porsi mereka, di mana ini terdapat kepuasan tersendiri bagi diri saya sendiri, dan di mana di sini kerjanya itu tidak monoton, di mana kami mempunyai tantangan baru yang bisa membuat kami belajar dan juga ekspor lebih jauh. Dan yang kedua itu apa yang menarik dari headhunter? Headhunter itu menarik karena pertama seperti yang saya bilang tadi, itu dapat membantu orang banyak untuk mendapatkan pekerjaan mereka. Dan juga headhunter ini sangat menarik jika kalian memakai jasa headhunter. Jika kalian ingin apply pekerjaan terhadap suatu perusahaan, itu akan lebih cepat dan juga lebih mudah dan juga terarah. Dan yang kedua itu kenapa headhunter tertarik? Karena
bekerja di sini adalah fleksibel, di mana kita bisa bekerja di rumah, dan juga dengan headhunter ini kita mempunyai relasi yang bukan hanya di lingkungan biasa atau menengah, tapi lingkungan eksekutif seperti kita mempunyai relasi dengan direktur ataupun supervisor dan lain-lain, di mana itu dapat membuat karir kita atau jenjang kita lebih mudah atau lebih mulus. Dan di mana juga gaji dari headhunter ini cukup memuaskan, di mana jika kita mendapatkan klien yang besar dan juga dengan pelamar yang membutuhkan jabatan eksekutif dan kita dapat mendapatkannya, itu kita akan mendapat gaji lebih besar dan hubungan kita akan semakin erat dengan klien maupun para pelamar. Next, yaitu adalah jasa headhunter. Di sini yang pertama adalah executive research, di mana yaitu kami mencari orang-orang yang terpilih ataupun posisi tinggi di perusahaan seperti manajer, direktur ataupun eksekutif lainnya. Posisi ini tidak dilakukan dengan sembarangan karena kami benar-benar memahami apa yang dibutuhkan oleh kandidat ataupun budaya perusahaan. Di sini kami mencocokkan di mana pelamar apakah bercocok dari segi komunikasi, cara dia bekerja, dan juga cara soft skill dan hard skillnya, apakah cocok dengan budaya perusahaan yang dipilih. Yang kedua yaitu adalah talent mapping. Di sini artinya headhunter membuat semacam peta ataupun daftar tentang siapa yang berpotensi besar ataupun yang berpotensi bagus di suatu bidang industri atau pekerjaan tertentu. Di sini meskipun perusahaan tersebut belum memiliki lowongan kerja, di sini headhunter bisa memberikan perusahaan sebagai acuan ataupun ide untuk karyawan yang akan dipilih untuk masa depan. Yang kedua adalah assessment dan evaluasi kandidat. Di sini yaitu headhunter menilai apakah seseorang cocok untuk suatu posisi. Penilaian tersebut mencakup banyak hal seperti kemampuan kerja, cara komunikasi, kepribadian, pengalaman kerja sebelumnya, dan seberapa potensi besar pelamar tersebut lolos dalam tahap. Yang terakhir adalah tugas market intelligence, yaitu kami mengumpulkan informasi tentang kondisi pasar kerja, misalnya tren gaji untuk posisi tertentu, apa aja skill yang sedang banyak dicari, atau bagaimana persaingan antar perusahaan dalam mencari karyawan. Informasi ini akan sangat membantu bagi perusahaan dalam mengambil keputusan rekrutmen, seperti menentukan tawaran gaji yang wajar atau memilih strategi yang tepat agar bisa menarik kandidat terbaik. Baik, selanjutnya yaitu adalah owner foto studio yang akan dijelaskan oleh partner saya Agis Akbar. Baik, terima kasih banyak Nabila. Profesi berikutnya adalah owner foto studio. Owner foto studio dari kata owner atau pemilik, dan foto studio adalah studio foto. Berarti owner foto studio adalah pemilik usaha foto. Definisi lain adalah owner foto studio merupakan seseorang yang memiliki dan juga mengelola studio fotografi. Tugasnya meliputi dari mengatur operasional harian, mengelola keuangan, memasarkan jasa fotografi, serta mengarahkan tim fotografer dan staf lainnya. Owner juga biasanya berperan dalam mengambil keputusan kreatif, pengembangan pelayanan, serta membangun relasi dengan para klien. Kenapa saya ingin menjadi seorang owner foto studio? Yang pertama, tren digital saat ini sangat mendukung industri fotografi. Tren di sini bermaksud pada kebutuhan dari banyak industri akan fotografi dan juga dokumentasi. Fotografi tidak hanya meliput foto dan video, tapi juga banyak aspek lainnya, seperti mengabadikan momen berkesan, seperti pernikahan, acara besar, ulang tahun, kelulusan, dan kegiatan lainnya yang membutuhkan jasa foto formal dan foto-foto lainnya. Berikutnya, konten visual menjadi kebutuhan utama, di mana konten visual merupakan branding ataupun promosi yang sangat atraktif di kala digital saat ini. Itulah mengapa foto studio memiliki peran yang penting dalam promosi dan juga aspek lainnya di bidang digital. Peluang di berbagai event, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Fotografi mencakup banyak kegiatan, mulai dari kegiatan formal, kegiatan non formal, kegiatan pemerintah maupun individu. Aspek dari foto studio dapat masuk ke berbagai lingkup tersebut tanpa adanya batasan dan hambatan yang membatasi dan menjembataninya. Berikutnya adalah karena kegiatan ataupun profesi ini merupakan kegiatan yang relevan dengan kegiatan yang saya lakukan selama ini, yaitu di kegiatan pers, fotografi, foto studio, dan acara-acara besar.
Saya merasa jika owner foto studio merupakan hal yang sangat suitable for me. Tidak hanya itu, owner foto studio juga merupakan kegiatan ataupun bidang di mana saya bisa mengatur sendiri pekerjaan yang saya inginkan tanpa adanya batasan dan juga aturan dari pihak lain. Berikutnya, kenapa profesi ini menarik? Kenapa menarik? Karena profesi ini menggabungkan antara teknologi dan juga seni. Fotografi tidak hanya mengambil objek, tetapi kegiatan ini memperlihatkan ataupun menunjukkan tentang objek lain yang bisa dilihat dari berbagai angle kepada halayak umum. Memperlihatkan tentang berbagai aspek dengan berbagai gaya, angle, pencahayaan, saturation, dan juga objek pandang yang dapat menarik perhatian dan memberi kepuasan kepada pengamatnya. Kegiatan ini juga memiliki peluang tinggi untuk para fotografer di luar sana, di mana kita ketahui kalau fotografer di luar sana hanya berbasiskan ataupun hanya mengandalkan nama mereka dan relasi mereka dengan sesama klien. Itu akan menghambat mereka. Itulah mengapa saya sebagai owner fotografi dapat menyediakan rumah bagi fotografer di luar sana untuk bernaung dan meningkatkan kompetensi diri mereka ke level berikutnya. Karya ataupun produk dari owner fotografi ini adalah sebuah dokumentasi video ataupun foto berupa file maupun hard file, soft file dan file-file lainnya yang dapat menjadi record memory ataupun menjadi objek kenangan untuk para klien saya di luar sana, untuk menjadi sebuah media yang akan mengingatkan mereka tentang momen-momen berkesan yang mereka miliki. Next. Baik teman-teman sekalian, itulah seputar profesi dari kami bertiga, baik dari seorang headhunter, seorang staff administrasi BUMN, dan seorang owner dari foto studio. Tidak lagi bisa kami sampaikan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi